Film dimulai dengan seorang anak bernama Jimmy yang sedang menonton televisi bersama saudara-saudaranya. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara keributan di luar. Ketika Jimmy mendekat ke pintu, tiba-tiba pintu terbuka dan kawanan zombie masuk dan menyerang saudara-saudaranya. Jimmy pun bergegas keluar dari kamar dan menemukan ibunya sudah diserang oleh zombie. Kemudian dia berlari menuju ke gereja untuk mencari ayahnya yang sedang berdoa. Jimmy mengatakan kepada ayahnya jika ibu dan saudara-saudaranya sudah diserang. Namun ayahnya mengatakan agar Jimmy tidak perlu takut karena hal seperti itu sudah pernah diramalkan sebelumnya. Lalu ayahnya memberikan sebuah kalung kepada Jimmy dan menyuruhnya untuk bersembunyi. Tak lama kemudian, kawanan zombie berhasil masuk ke dalam gereja dan menyerang ayah Jimmy. Jimmy yang sedang bersembunyi merasa sangat ketakutan. Lalu ketika semua zombie sudah pergi dari sana, Jimmy segera keluar dari gereja dan mencari tempat yang aman. 28 tahun kemudian, para penyintas yang berhasil selamat dari wabah zombie mendirikan sebuah desa yang berada di sebuah pulau terpencil. Di salah satu rumah di desa tersebut, terlihat seorang anak bernama Spike yang sedang bersiap-siap untuk menjalani harinya. Tepat pada hari itu, Spike akan diajak oleh ayahnya yang bernama Jamie untuk berburu zombie sebagai tradisi dari desa tersebut untuk anak-anak yang mulai beranjak dewasa. Setelah selesai sarapan, Spike dan Jamie menemui ibu Spike yang bernama Ayla untuk berpamitan. Ayla menderita sebuah penyakit yang tidak diketahui penyebabnya. Dia selalu merasa sakit kepala dan sering lupa dengan apa yang baru saja dia alami. Ayla tidak pernah diperiksa oleh seorang dokter karena di desa mereka tidak ada seorang pun yang menjadi dokter. Setelah berpamitan dengan Ayla, Spike menemui Sam yang merupakan teman Jamie. Sam membuatkan busur panah khusus untuk Spike. Kemudian Spike dan Jamie bergegas berangkat menuju mainland untuk melakukan perburuan. Di sepanjang jalan desa, para warga memberikan semangat untuk Spike. Mereka bersorak dan meyakinkan Spike jika dia akan berhasil melewati tradisi tersebut. Kemudian Spike dan Jamie melanjutkan perjalanan menuju gerbang pulau. Setelah berbincang-bincang dengan penjaga gerbang, mereka pun akhirnya keluar dari pulau tersebut dan menuju mainland. Mereka melewati sebuah jalan lintas yang menghubungkan mainland dengan pulau tempat tinggal mereka. Jalan tersebut hanya akan terlihat ketika air laut sedang surut dan akan sepenuhnya tertutup ketika air laut sedang pasang. Sesampainya di sana, Spike dan Jamie mulai menyusuri hutan untuk berburu. Kemudian Jamie melihat satu zombie yang bergerak sangat lambat yang biasa disebut dengan slow low. Jamie mengatakan kepada Spike meskipun zombie tersebut bergerak sangat lambat, namun dia tetap zombie yang berbahaya. Biasanya jika sudah muncul satu zombie, maka ada kemungkinan zombie yang lainnya sedang bersembunyi di pepohonan. Jamie juga mengatakan jika busur Spike tidak akan mempan jika mengenai dada zombie tersebut sehingga Spike harus bisa membidik lehernya. Jamie pun menyuruh Spike untuk membidik zombie tersebut sebagai pelajaran pertamanya. Dengan perasaan sedikit takut, Spike akhirnya berhasil membidik zombie tersebut tepat di lehernya. Setelah itu, Spike dan Jamie melanjutkan perburuan mereka. Mereka sampai di tanah lapang dan melihat kawanan rusa yang berlari ke suatu tempat. Kemudian mereka bergegas pergi dari sana dan menuju ke sebuah rumah tua. Mereka pun masuk ke dalam rumah tersebut dan memeriksa keadaan di dalamnya. Jamie mengatakan kepada Spike untuk mencari sesuatu yang mungkin berguna bagi mereka. Ketika sedang memeriksa rumah tersebut, mereka mendengar suara teriakan. Mereka pun menuju ke arah suara tersebut dan menemukan burung gagak yang sedang memakan tubuh seseorang yang digantung. Setelah burung itu pergi, Spike dan Jamie mendekat ke tubuh orang tersebut. Spike memperhatikan tubuh orang tersebut dan melihat ada tulisan Jimmy yang ada di dadanya. Jamie menjelaskan jika orang tersebut sengaja digantung di sana sebagai umpan untuk menarik para zombie. Namun saat ini orang tersebut juga sudah terinfeksi. Jamie juga mengatakan jika memang ada sekelompok orang aneh yang sering berkeliaran di mainland. Kemudian Jamie menyuruh Spike untuk membunuh orang tersebut karena dia sudah terinfeksi. Spike pun mengangkat busurnya dengan sedikit takut dan gemetar. Untungnya ketika makhluk tersebut berhasil lepas dari ikatannya, Spike berhasil membidiknya tepat di kepala dan membuatnya tewas seketika. Setelah itu, Spike dan Jamie melanjutkan perburuan mereka. Kemudian Jamie tidak sengaja menemukan bercak darah yang ada di dedaunan. Mereka pun mencoba memeriksa sekitar dan menemukan bangkai rusa dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Lalu tak jauh dari sana, Spike menemukan kepala rusa yang tertancap di ranting pohon. Jamie pun memeriksanya dan menduga jika hal itu adalah perbuatan zombie cepat yang biasa disebut alpha. Karena merasa terlalu berbahaya, Jamie mengajak Spike untuk segera pergi dari sana dan kembali ke pulau mereka. Namun di tengah perjalanan, mereka melihat kawanan zombie alpha.
Jamie pun mengajak Spike untuk segera kembali ke hutan. Sayangnya para zombie alpha sudah terlanjur melihat mereka dan akhirnya mengejar mereka. Di tengah pelarian mereka, Jamie mengajak Spike untuk membidik beberapa dari zombie tersebut. Namun karena merasa ketakutan, Spike tidak berhasil membidik dengan tepat. Akhirnya zombie yang datang semakin banyak. Jamie pun mengajak Spike untuk segera berlari dan pergi dari sana. Kemudian mereka masuk ke dalam salah satu rumah tua untuk bersembunyi. Para zombie yang mengejar mereka juga mulai masuk ke dalam rumah tersebut. Untungnya Jamie dan Spike berhasil bersembunyi di loteng rumah tersebut sehingga para zombie tidak berhasil menemukan mereka. Sementara itu di desa, para warga sedang sibuk menyiapkan pesta untuk menyambut kedatangan Spike dan Jamie. Namun hingga matahari hampir terbenam, Spike dan Jamie belum juga kembali ke desa. Mereka masih terjebak di loteng karena zombie alpha masih menunggu di luar. Jamie menjelaskan kepada Spike jika zombie alpha bukan hanya sekedar zombie yang bergerak cepat, namun mereka juga lebih pintar dari zombie jenis lainnya. Oleh karena itu, Spike dan Jamie hanya bisa menunggu hingga zombie alpha pergi dari sana karena tidak mungkin bagi mereka untuk melawannya. Mereka pun kehilangan jalan pulang karena air laut sudah mulai pasang. Akhirnya mereka harus menginap di sana untuk malam ini sambil menunggu air laut kembali surut. Ketika hari sudah mulai gelap, Jamie meminta Spike untuk melihat ke arah laut dan menunjukkan jika ada kapal asing yang sedang berpatroli di area karantina. Kemudian Spike pergi ke sisi lainnya dan melihat ada api. Dia bertanya kepada Jamie dari mana asal api tersebut. Namun Jamie mengatakan jika dia tidak tahu tentang api tersebut karena dia belum pernah ke sana. Kemudian mereka pun memutuskan untuk tidur. Ketika mereka sudah terlelap, kawanan rusa melintasi rumah yang mereka tempati dan membuat rumah tersebut menjadi runtuh karena sudah lapuk. Jamie segera menyadari hal itu dan bergegas membangunkan Spike agar segera keluar dari sana. Untungnya mereka berhasil keluar dari rumah tersebut dengan selamat. Kemudian Jamie segera mengajak Spike untuk kembali ke desa karena air laut sudah mulai surut. Jamie berpesan kepada Spike untuk terus bergerak cepat dan tetap tenang agar tidak memancing perhatian zombie alpha. Ketika sampai di jalan lintas, Jamie meminta Spike untuk melepaskan sepatunya dan bergegas lari menuju gerbang meskipun air laut belum sepenuhnya surut. Namun mereka tidak menyadari jika ada zombie alpha yang sedang memperhatikan mereka. Lalu zombie tersebut berlari mengejar mereka dengan sangat cepat. Beberapa saat kemudian, Spike dan Jamie mulai menyadari jika ada zombie alpha yang mengejar mereka. Mereka pun semakin mempercepat langkah untuk menuju gerbang pulau. Ketika hampir mendekati gerbang, Spike dan Jamie berteriak agar para penjaga gerbang mengetahui kedatangan mereka. Para penjaga gerbang yang sedang tidur seketika terbangun ketika mendengar teriakan Spike dan Jamie. Mereka pun menyadari jika Spike dan Jamie sedang dikejar oleh zombie alpha. Kemudian mereka membidik zombie tersebut hingga tewas. Lalu Spike dan Jamie bergegas mendekat ke gerbang dan meminta para penjaga untuk segera membukakan gerbang. Setelah memastikan Spike dan Jamie tidak terinfeksi, para penjaga mengizinkan mereka masuk kembali ke dalam pulau. Setelah itu, Spike dan Jamie menghadiri pesta penyambutan yang disiapkan untuk mereka. Jamie naik ke atas panggung dan dengan bangga menceritakan pengalaman mereka pada saat berburu. Namun Spike merasa tidak baik-baik saja karena apa yang diceritakan oleh Jamie tidak semuanya benar dan terlalu berlebihan. Kemudian Spike dipaksa untuk minum cukup banyak hingga membuat dia merasa mual. Dia pun keluar dari tempat pesta karena merasa ingin muntah. Ketika sudah berada di luar, Spike tidak sengaja melihat Jamie bersama seorang wanita sedang bermesraan di dekat sana. Dia merasa sangat kecewa pada Jamie dan bergegas pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Spike menghampiri Sam yang sedang tertidur setelah menjaga ibunya selama dirinya dan Jamie pergi. Sam kemudian terbangun dan meminta Spike untuk menceritakan pengalamannya selama pergi berburu. Spike pun menceritakan apa saja yang dia alami selama berburu. Kemudian Spike juga mengatakan kepada Sam jika dia melihat api di sana. Namun saat dia bertanya kepada Jamie, Jamie justru mengatakan jika dia tidak tahu apa-apa. Lalu Sam menjelaskan jika api tersebut berasal dari seseorang yang bernama Kelson. Kelson dulunya adalah seorang dokter. Namun saat ini dia sudah menjadi orang yang aneh. Berhubung Jamie tidak mengatakan apa-apa kepada Spike, Sam pun tidak berani menjelaskan lebih detail tentang Kelson. Kemudian Sam pergi dari sana agar bisa membiarkan Spike beristirahat. Keesokan harinya, Spike menemui Jamie dan menanyakan tentang Dr. Kelson. Awalnya Jamie tidak mau membahasnya, namun Spike memaksanya untuk bicara. Jamie pun mengatakan jika dia pernah melihat Dr. Kelson 15 tahun yang lalu. Saat itu, Jamie dan kedua rekannya berniat mencari makanan di mainland. Namun mereka justru sampai ke tempat Dr. Kelson.
Jamie pun melihat Dr. Kelson sedang mengumpulkan ratusan mayat manusia dan disusun berbaris untuk tujuan yang tidak dia ketahui. Ketika menyadari kehadiran Jamie dan kedua rekannya, Dr. Kelson melambaikan tangan dan meminta mereka untuk datang kepadanya. Namun saat itu Jamie dan kedua rekannya justru merasa ketakutan. Mereka pun bergegas pergi dari sana dan tidak pernah lagi kembali ke tempat tersebut. Sejak saat itu, Jamie dan semua orang menganggap Dr. Kelson sudah tidak waras dan tidak berani mendekat kepadanya. Kemudian Spike bertanya kepada Jamie tentang penyakit Ayla. Namun Jamie mengatakan jika dia tidak tahu apa-apa. Lalu Spike membahas tentang perselingkuhan Jamie semalam. Jamie pun menjadi marah dan tidak sengaja menampar Spike. Spike yang merasa kecewa dengan Jamie segera pergi menemui Ayla. Kemudian Jamie menyusul Spike dan mencoba menjelaskan semuanya. Namun Spike justru mengusir Jamie dan menyuruhnya untuk menjauh dari Spike dan Ayla. Beberapa saat kemudian, Spike berlari menemui penjaga gerbang dan mengatakan jika ada kebakaran di gudang utama sehingga mereka harus segera ke sana untuk membantu memadamkan api. Begitu semua orang sedang sibuk memadamkan api, Spike menemui Ayla dan mengajaknya untuk segera pergi dari sana. Ternyata Spike sengaja membakar gudang utama untuk mengalihkan perhatian para penjaga agar dia bisa membawa Ayla keluar dari pulau tersebut. Mereka pun mulai melewati jalan lintas dan akan menuju ke mainland. Sesampainya di mainland, Ayla mulai menyadari jika dia dan Spike sudah keluar dari pulau dan saat ini sedang berada di mainland. Dia meminta Spike untuk membawanya kembali karena di sana terlalu berbahaya. Namun Spike mengatakan jika mereka tidak bisa kembali karena air laut sudah mulai pasang. Spike juga mengatakan jika mereka akan pergi menemui dokter yang ada di sana agar bisa menyembuhkan penyakit Ayla. Akhirnya Ayla mulai tenang dan menuruti perkataan Spike. Mereka pun memulai perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan. Ketika hari mulai gelap, Spike dan Ayla berlindung di sebuah bangunan untuk bermalam di sana. Mereka pun mengobrol dan bercanda bersama. Kemudian Spike menyuruh Ayla untuk tidur dan dia sendiri akan begadang untuk berjaga. Namun karena merasa sangat lelah, Spike akhirnya tertidur dan tidak menyadari jika ada zombie Slowlo yang bergerak mendekatinya. Zombie tersebut memakan tali sepatu Spike karena mengira itu adalah cacing. Namun setelah menyadari jika itu bukan cacing, zombie tersebut semakin mendekati Spike dan hampir memangsanya. Untungnya, Ayla berhasil menangkap zombie tersebut dan membunuhnya. Keesokan paginya, Spike terbangun dan merasa sangat terkejut ketika melihat ada zombie yang sudah tewas di sana. Spike bertanya kepada Ayla tentang apa yang terjadi. Namun Ayla mengatakan jika dia tidak ingat apa-apa. Kemudian Spike mengajak Ayla untuk segera pergi dari sana dan melanjutkan perjalanan mereka. Di sisi lain, ada sekelompok tentara yang sedang berusaha menyelamatkan diri dari kejaran zombie alpha. Kemudian satu persatu dari mereka mulai digigit dan terinfeksi. Hingga akhirnya tersisa 3 tentara saja yang berhasil kabur dan bersembunyi di sebuah terowongan. Mereka berusaha menelusuri terowongan tersebut untuk mencari jalan keluar. Namun sayangnya, di dalam terowongan tersebut muncul zombie alpha yang langsung menyerang mereka. Akhirnya hanya tersisa 1 tentara saja yang selamat dan berhasil kabur dari sana. Sementara itu, Spike dan Ayla masih melanjutkan perjalanan mereka. Ketika mereka berhenti di ladang bunga, tiba-tiba ada zombie alpha yang mendekati mereka. Spike pun bergegas membidik zombie tersebut dan berhasil membunuhnya. Namun teriakan zombie tersebut berhasil memancing zombie alpha lainnya untuk datang ke sana. Spike dan Ayla segera pergi dari sana dan menuju ke sebuah pom bensin. Mereka pun bersembunyi di sebuah bangunan yang ada di sana. Namun di dalam bangunan tersebut, Spike dan Ayla tidak bisa bernafas karena ada gas yang sudah menyebar ke seluruh ruangan. Kemudian satu persatu zombie alpha mulai masuk ke dalam bangunan tersebut. Untungnya dari atas bangunan, muncul seorang tentara bernama Eric yang menyuruh Spike dan Ayla untuk merunduk karena dia akan segera meledakkan bangunan tersebut. Begitu bangunan tersebut meledak dan menewaskan para zombie, Spike dan Ayla segera keluar dari sana. Setelah itu, mereka bertiga segera pergi dari sana. Eric ikut bersama Spike dan Ayla karena dia tidak tahu jalan keluar dari mainland. Sepanjang perjalanan, Eric menjelaskan jika dirinya ada di mainland karena kapalnya tenggelam saat berpatroli. Dia dan rekan-rekannya terdampar di sana dan bertemu dengan zombie alpha yang membuat rekan-rekannya tewas. Setelah beristirahat beberapa saat, mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara teriakan. Ayla mengikuti suara tersebut dan menuju ke sebuah kereta tua. Dia masuk ke dalam kereta tersebut dan menemukan zombie alpha yang akan segera melahirkan.
Kemudian Spike dan Eric menyusulnya ke dalam kereta dan melihat Ayla sedang membantu zombie tersebut agar bisa melahirkan. Namun setelah berhasil melahirkan bayinya, zombie tersebut tidak sadarkan diri. Ayla pun meminta Spike untuk segera memotong tali pusarnya. Kemudian zombie tersebut sudah sadar dan akan menyerang mereka. Untungnya Eric sudah bersiap dan langsung menembaknya hingga tewas. Lalu Eric meminta Ayla untuk meninggalkan bayi tersebut karena dia khawatir jika bayi tersebut akan menyebarkan infeksi kepada mereka. Spike mencoba menjelaskan pada Eric jika bayi tersebut terlihat aman dan tidak terinfeksi. Namun Eric yang merasa panik mulai mengancam akan membunuh Spike dan Ayla jika mereka tidak mau meninggalkan bayi tersebut. Eric pun semakin mundur dan tiba-tiba ditangkap oleh zombie alpha yang merupakan ayah dari bayi tersebut. Zombie tersebut membunuh Eric dan membawa kepalanya masuk ke dalam kereta. Spike menyuruh Ayla untuk lari sedangkan dia mencoba membidik zombie tersebut. Namun sayangnya, busur Spike tidak mampu membunuh zombie tersebut. Akhirnya Spike menyusul Ayla dan mengajaknya untuk segera pergi dari sana. Spike dan Ayla berhasil keluar dari kereta, namun zombie tersebut masih mengejar mereka. Untungnya seseorang datang dan menancapkan bius ke tubuh zombie tersebut. Bius tersebut bereaksi sangat cepat sehingga langsung membuat zombie tersebut lemah dan tidak sadarkan diri. Ternyata orang yang menolong Spike dan Ayla adalah Dr. Kelson. Dia berpenampilan cukup aneh karena mengecat seluruh tubuhnya dengan yodium sebagai bentuk perlindungan diri karena dia mengetahui jika virus tidak menyukai yodium. Kemudian Spike memperkenalkan dirinya dan Ayla kepada Dr. Kelson dan mengatakan jika mereka membutuhkan bantuannya. Lalu Dr. Kelson mengajak mereka pergi ke tempatnya sebelum zombie tersebut kembali sadar. Di tempat Dr. Kelson, Spike melihat ratusan monumen yang dibuat dari tulang manusia. Dr. Kelson menjelaskan jika monumen tersebut dia buat sebagai simbol pengingat bahwa semua orang pasti akan mati. Kemudian Dr. Kelson mengkremasi kepala Eric dengan alat yang dia ciptakan sendiri. Setelah selesai membersihkannya, Dr. Kelson menyuruh Spike untuk meletakkan tengkorak Eric di tumpukan monumen sebagai bentuk penghormatan terakhir. Lalu Dr. Kelson bertanya kepada Spike tentang bayi yang dibawa Ayla. Spike mengatakan jika bayi tersebut berasal dari salah satu zombie alpha yang dia temukan. Dia dan Ayla membawanya karena bayi tersebut tidak terinfeksi. Kemudian Dr. Kelson menanyakan alasan Spike dan Ayla datang mencarinya. Spike pun menjelaskan tentang penyakit Ayla yang semakin parah. Pada malam harinya, Dr. Kelson memeriksa Ayla dan menduga jika Ayla menderita penyakit kanker yang sangat parah. Kanker tersebut telah menyebar dari otak hingga ke tubuh Ayla. Ayla tidak terlalu terkejut dengan dugaan Dr. Kelson karena dia sendiri sudah menduga hal itu sebelumnya. Namun dia tidak tahu cara menyampaikannya kepada Spike. Dr. Kelson tidak bisa berbuat apa-apa karena belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit Ayla. Dia juga menduga jika hidup Ayla tidak akan lama lagi. Setelah mendengar hal itu, Spike menjadi hancur dan bingung. Dr. Kelson mencoba menenangkannya dan memintanya untuk bisa menerima keadaan. Kemudian Ayla memeluk Spike dan meminta Dr. Kelson untuk membius Spike agar dia menjadi tenang. Lalu Ayla mengatakan kepada Spike jika Dr. Kelson memang tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Namun dia bisa membantu Ayla menghilangkan rasa sakitnya. Setelah itu, Ayla pergi bersama Dr. Kelson dan meninggalkan Spike berdua dengan bayi tersebut. Ternyata Ayla sudah bisa menerima kematiannya. Dia pun meminta bantuan Dr. Kelson untuk mengatur kematian yang damai untuk dirinya. Setelah selesai mengkremasi tubuh Ayla, Dr. Kelson memberikan tengkorak Ayla kepada Spike dan memintanya mencarikan tempat terbaik untuk Ayla. Dengan penuh kesedihan, Spike memanjat monumen tersebut dan meletakkan tengkorak Ayla di puncak monumen. Beberapa saat kemudian, Spike dan Dr. Kelson bersembunyi karena zombie alpha mengejar mereka. Zombie tersebut berhasil mencengkeram Dr. Kelson dan hampir memenggal kepalanya. Untungnya Spike berhasil menemukan bius yang dibawa oleh Dr. Kelson dan langsung menancapkannya ke lengan zombie tersebut hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Kemudian Dr. Kelson mengatakan kepada Spike jika saat ini adalah waktu yang tepat bagi Spike untuk membawa bayi tersebut pulang ke rumahnya. Akhirnya Spike membawa bayi tersebut kembali ke pulau tempat tinggalnya. Namun Spike meninggalkan bayi tersebut di gerbang pulau sedangkan dia sendiri kembali ke mainland. Penjaga gerbang menemukan bayi tersebut dan membawanya ke rumah Jamie. Jamie membaca surat dari Spike yang mengatakan jika Spike akan kembali ketika dia sudah merasa siap. Spike juga meminta agar Jamie merawat bayi tersebut dan memberi nama Ayla padanya. Kemudian Jamie berlari menuju gerbang dan mencoba mengejar Spike. Namun dia tidak bisa pergi terlalu jauh karena air laut sedang pasang. 28 hari kemudian, Spike yang sedang membakar ikan di mainland tiba-tiba dihampiri oleh zombie alpha.
Dia pun berhasil membidik zombie tersebut hingga tewas. Ketika melihat zombie yang lainnya datang, Spike melarikan diri dari sana. Namun salah satu zombie masih mengejarnya. Spike akhirnya membidik zombie tersebut dan berhasil membunuhnya. Tiba-tiba muncul seorang pria yang merasa kagum dengan bidikan Spike. Pria tersebut mengatakan jika masih banyak zombie yang akan datang kepadanya. Lalu dia memanggil teman-temannya dan menawarkan bantuan kepada Spike. Spike menerima bantuannya dan pria tersebut segera memerintahkan teman-temannya untuk membunuh para zombie. Mereka bertarung dengan cara yang cukup unik sehingga membuat Spike merasa kagum. Setelah berhasil membunuh para zombie, pria tersebut menghampiri Spike dan mengatakan jika namanya adalah Jimmy. Ternyata pria tersebut adalah anak kecil bernama Jimmy yang 28 tahun lalu berhasil selamat dari serangan zombie yang membinasakan keluarganya. Dia pun mengajak Spike untuk bergabung bersamanya. Sekian video alur cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.